Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rika dengan NIM F0271231020. Saya dari Prodi Diploma 3 Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Dibuatnya video ini adalah bentuk pemenuhan mata kuliah penelusuran informasi. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelusuran informasi ini, kepada Ibu Atika Nur Latifah Hanum, SOS MA. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kepada materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penelusuran informasi. Nah, penelusuran informasi ini adalah di mana kita mencari informasi, di mana kita juga menganalisis. Kita mengumpulkan informasi-informasi ataupun topik yang kita cari. Nah, gunanya kita mencari informasi ini yaitu untuk menambah pemahaman kita terhadap informasi. Tentunya juga kita mencari informasi itu perlunya yang akurat dan terpercaya. Nah, pencarian ini bisa kita gunakan seperti kita mencari informasi di perpustakaan ataupun basis data ataupun hal-hal yang bisa menyampaikan informasi seperti media sosial ataupun yang lainnya. Nah, penelusuran informasi ini sangat penting di mana kita untuk mengambil sebuah keputusan untuk pembelajaran ataupun untuk suatu penelitian. Maka dari itu pentingnya kita mencari informasi yang sangat akurat dan terpercaya. Nah, dalam penelusuran informasi tentu saja di sini kita harus mengetahui langkah-langkah untuk apa sih kita mencari informasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah cara kita mengambil ataupun mencari penelusuran informasi ini. Nah, langkah-langkah ini perlu kita ketahui supaya nantinya cara kita mengambil informasi itu sesuai. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan. Tentunya kita mencari informasi, kita mengetahui apa sih tujuan kita mencari informasi ini, apa aja kebutuhan kita mencari informasi ini. Nah, yang kedua itu mencari sumber. Mencari sumber ini berarti kita mencari di mana kita bisa mendapatkan informasi itu. Misalnya kita bisa mencari informasi di perpustakaan, ataupun tadi di basis data, ataupun sumber online lainnya seperti media sosial. Nah, yang ketiga itu ada menganalisis informasi. Menganalisis informasi ini berarti kita melihat ataupun mengevaluasi suatu keandalan ataupun suatu relevansi dari informasi tersebut. Apakah keandalan mereka itu benar-benar terpercaya atau tidak. Nah, yang keempat itu ada menyusun hasil. Nah, menyusun hasil ini berarti kita mengorganisir suatu informasi yang telah kita cari. Tadi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Apakah informasi itu akurat? Nah, hasil ini mungkin kita letakkan di akhir bahwa informasi yang kita cari itu sudah sesuai ataupun sudah dengan kebutuhan kita. Nah, itu merupakan langkah-langkah untuk cara kita mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini juga kita menjelaskan ada 3 poin, yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Kita perlu mengetahui apa sih itu data, apa sih itu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama itu ada data. Nah, data ini merupakan suatu angka ataupun suatu fakta yang belum diproses. Nah, contoh data ini bisa berupa teks ataupun simbol, tetapi mereka belum dibentuk karena suatu data itu harus memiliki konteks yang jelas. Data ini juga sebagai dasar dari informasi. Karena belum diproses data tersebut, maka informasi yang kita cari itu belum dapat dibentuk. Nah, sedangkan suatu pengetahuan itu adalah merupakan suatu wawasan atau pemahaman seseorang. Nah, dari pemahaman seseorang ini kita sangkutkan kepada data dan informasi tersebut, sehingga ketika dia mencari data, ketika dia cari informasi, maka pemahaman dan wawasan seseorang yang mencari informasi tersebut bisa bertambah dan pemahamannya bisa lebih luas lagi. Nah, karena apa? Karena pengetahuan seringkali dibangun di atas informasi yang sudah kita pahami. Setelah kita memahami sebuah informasi tersebut, maka pandangan dan wawasan kita mungkin bisa berbeda dari pandangan sebelum kita memahami informasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada informasi. Setelah kita
memproses sebuah data yang tadi kita jelaskan, kemudian informasi ini hasil dari data yang telah diproses tadi, sehingga data yang telah diproses ini dapat terorganisir, dapat diberi konteks yang jelas dan ada maknanya. Maka dari itu, perlunya kita membentuk data sesuai konteks sehingga dia bisa menghasilkan informasi-informasi yang jelas dan akurat. Nah, setelah kita mengetahui tentang data, informasi, dan pengetahuan, tentunya juga kita harus membahas apa sih informasi yang berkualitas. Nah, tentunya kita berbicara berkualitas, maka kata berkualitas itu memiliki makna yang dimana informasi itu harus jelas, harus akurat, sehingga pengguna bisa mencari informasi yang mereka butuh. Nah, di sini kita akan membahas teori tentang kualitas informasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Dutton. Dutton ini mengemukakan bahwa suatu kualitas informasi ini ditentukan dari sebuah relevansinya, dari sebuah keakuratannya. Kenapa? Karena kita juga melihat keakuratannya, tentang relevansinya, apakah informasi itu benar-benar sudah akurat ataupun belum. Nah, tidak hanya relevansi ataupun keakuratannya, juga informasi kita harus melihat tentang konsistennya, karena informasi itu harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak bertentang dengan data lainnya, sehingga informasi itu benar, jelas, ada tujuannya. Nah, yang kedua ini ada menurut Rainer dan C.G. Leski. Nah, di dalam buku mereka menekankan bahwa suatu kualitas informasi itu dilihat dari keterandalannya, akuransi, dan ketepatan waktu. Nah, dari 3 poin ini, jika sudah terlaksana, jika sudah ada dalam informasi, kita bisa menyebut bahwa informasi itu sudah berkualitas. Karena apa? Karena dapat kita berpendapat bahwa suatu informasi yang berkualitas tinggi itu pastinya mendukung saat kita mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu keputusan yang baik. Nah, kemudian di sini ada menurut Delemos. Delemos ini mengidentifikasi ada beberapa dimensi dalam melihat kualitas informasi. Yang pertama itu relevansi, yang kedua itu ada akurasi, yang ketiga itu ada ketepatan waktu dan konsisten. Nah, dia mengemukakan bahwa kualitas informasi ini pastinya memengaruhi suatu efektivitas dari organisasi, sehingga organisasi ini dapat mencapai tujuan mereka. Makanya pentingnya 4 poin tersebut, seperti tadi relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan konsisten. Nah, dan juga di sini ada menurut Das dan Alavi. Nah, Das dan Alavi ini menjelaskan bahwa kualitas informasi ini harus dinilai dari segi manfaat yang diberikan kepada pengguna. Mereka melihat bahwa jika informasi itu tidak memberikan manfaat kepada pengguna, bahwa informasi ini tidak bisa dikatakan berkualitas. Karena apa? Karena mereka sudah mengusulkan sebuah kerangka kerja yang dapat meliputi dimensi-dimensi seperti yang tadi, relevansi, suatu kejelasan, ataupun suatu keandalannya. Nah, yang terakhir ini ada menurut Shahnon dan Werfel. Nah, mereka menekankan pentingnya di sebuah informasi itu adanya pengkodean dan dekode informasi. Kalau suatu informasi itu tidak ada kode, tidak ada pengkodean, maka informasi itu belum bisa disebut berkualitas. Karena kualitas informasi ini juga terkait dengan kemampuan untuk menghindari kebisingan dalam proses komunikasi. Nah, di sini menjelaskan bahwa jika di dalam kita komunikasi memberikan informasi kepada pengguna, kita mendapatkan kebisingan, maka informasi tersebut tidak bisa dibilang berkualitas. Sehingga informasi yang sampai kepada penerima itu bisa berkualitas tinggi. Nah, seperti itu. Baiklah, di sini juga kita menjelaskan tentang hubungan informasi dengan hubungan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 3 poin utama, yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, dan kebutuhan primer.
Nah, yang pertama di sini ada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan fisiologis manusia, seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Jika dihubungkan dengan sebuah informasi, yang dimana kebutuhan fisiologis kita ini dihubungkan dengan sebuah informasi, berarti kita akan mendapat pemahaman atau wawasan cara kita berkehidupan, seperti cara kita mencari kesehatan di informasi. Contohnya kita mencari kebutuhan ataupun manfaat dari makanan tersebut. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapat, kita mendapatkan wawasan bahwa kebutuhan primer kita dan kebutuhan informasi kita ini berhubungan untuk mendapatkan sebuah wawasan atau pandangan dari kebutuhan tersebut. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan seperti kebutuhan keamanan, stabilitas, dan kebutuhan perlindungan. Jika dihubungkan dengan informasi, kita akan mendapatkan sebuah informasi tentang perlindungan kita, tentang stabilitas kita. Contohnya saja kita mendapatkan informasi bahwa ataupun tentang dasar hukum. Nah, kita mengetahui bahwa keamanan disangkut pautkan dengan dasar hukum itu berkaitan. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan sebuah informasi tersebut. Nah, yang terakhir ini ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini disangkut pautkan dengan kebutuhan sosial manusia. Nah, jika dihubungkan dengan informasi, kita mendapatkan sebuah informasi yang dimana hubungan sosial kita atau cara kita berinteraksi dengan manusia luar itu sangat luas. Maka dari informasi tersebut kita mendapatkan sebuah atau hubungan sosial dengan apalagi era digital sudah maju. Kita bisa mendapatkan sebuah informasi di WhatsApp, Facebook, Instagram, karena di situ juga kita perlunya berinteraksi. Nah, untuk keseluruhannya yang telah kita bicarakan tadi, bahwa informasi itu berfungsi sebagai alat paling penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Ini menurut Maslow. Dan juga dengan informasi yang tepat, individu ataupun suatu kelompok bisa mengambil sebuah kebutuhan yang tepat dan akurat. Maka dari itu kita juga perlu mengambil suatu ataupun mencari sebuah informasi yang tepat dan akurat juga. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan kita. Mungkin di sini saya ada kesalahan kata dan perilaku. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.